Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Saya dari MI Nurul Iman Al-Haruni. Saya mahasiswa PPG Transformasi batch 1 tahun 2025 LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran mata pelajaran Quran Hadis materi surat Al-Humazah. Mari ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kok suaranya hilang? Siapa yang belum sarapan? Angkat tangan. Ada yang belum sarapan? Ada. Oh, ada yang belum sarapan. Tapi kalau belum sarapan, tetap kalau jawab salam harus semangat. Ya, salam itu jawabnya wajib apa sunnah? Wajib. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa belajar. Semua sehat? Alhamdulillah. Dan tak lupa mari kita tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad agar nanti di hari kiamat kita mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita berdoa biridhillah wa syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tadi kok waktu doa kakinya disenggol-senggolkan ke temennya. Kenapa? Oh, cuma main. Oke, nanti anak-anak berikutnya ketika doa itu adalah meminta kepada Allah, maka kita harus serius. Paham? Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Kenzo. Kenzo kenapa? Sakit perut. Anak-anak harus jaga kesehatan ya. Kenapa? Cuacanya sudah tidak stabil. Anak-anak harus jaga kesehatan, pola makannya dijaga. Oke? Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ustaz mau ngetes konsentrasi kalian. Ketika Ustaz bilang pagi, tepuk 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam
Pagi. Coba berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri. Sekali lagi, konsentrasi. Pagi, siang, sore, siang, sore. Bisa kenapa kok tidak tepuk? Kakinya sakit? Enggak, bingung. Pagi tepuk berapa kali? Satu. Siang? Sore? Ustaz, kalau malam? Terus. Ustaz telah. Siang, sore, malam. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi berikutnya di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak tahu materi berikutnya apa? Ada yang sudah belajar? Ya, Neha, tahu? Tidak tahu. Nah, berarti belum ada yang belajar ya materi berikutnya apa? Eza tahu, Eza? Tidak tahu. Materi berikutnya adalah tentang apa ya? Kasih tahu nggak ya? Oke, kita akan tebak ayat. Nah, nanti yang tahu silakan ya. Fi jidha hablum min masad. Kita lihat dulu. Apakah ini salah? Salah. Salah lagi. Insabun. Apakah ini surat Al-Maun? Betul? Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Surat apakah ini? Betul, Masa? Betul? Ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Apakah abil? Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Apakah Al-Quraisy? Benar? Wa ma adraka mal hutamah. Al-Mazah? Benar apa salah? Betul. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Humazah. Surat apa? Al-Humazah. Tujuan pelajaran hari ini adalah diharapkan kalian nanti mampu membaca, menghafal, dan memahami kandungan surat Al-Humazah serta meneladaninya. Jadi tidak hanya dihafal saja, tapi dipraktekkan sehari-hari, menjadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita hari ini akan belajar tentang itu. Anak-anak, Ustaz mau tanya, siapa yang jawab? Angkat tangan. Apakah kalian pernah diejek oleh temannya? Pernah? Pernah. Siapa lagi yang pernah diejek oleh temannya lu? Oh banyak. Pernah. Ketika diejek sama temannya, apa yang kamu rasakan? Sakit hati? Nangis? Ya, nangis gak? Atau marah? Kalau diejek temannya bagaimana? Marah? Iya. Zaki marah? Gak enak ya kalau diejek sama temennya ya. Siapa yang pernah ngejek? Loh, pernah? Loh, diejek, kalau kita diejek pasti kita akan merasa apa? Kita merasa sakit hati atau marah. Pasti kan?
nggak mungkin kita diajak malah tertawa, hahaha, diajak kok marah, pasti tertawa, pasti marah. Kenapa kok marah? Karena kita tidak ingin kekurangan kita ya disebut oleh orang lain. Makanya kita harus menjaga lisan. Kenapa sih Allah kok memerintahkan kita agar menjaga lisan? Kenapa? Kenapa Allah kok memerintahkan kita sebagai manusia itu harus menjaga lisannya? Karena lisan itu kalau sedang berucap atau mengejek orang, dosanya besar. Pintar banget. Ada yang bisa jawab lagi? Kenapa? Agar tidak menyakiti hati teman, biar tidak ada yang tersakiti. Tepuk tangan. Itu nanti akan kita dapatkan hari ini tentang bagaimana sih kita ini harus menjaga lisan. Apa yang bisa diakibatkan oleh lisan? Itu nanti ada kaitannya dengan surat Al-Humazah. Ustaz akan putarkan perhatian ya. Sebelum nonton Viko, tolong subscribe dan channel loncengnya ya. Terima kasih. Oke, kita akan mendengarkan terlebih dahulu surat Al-Humazah sambil kita amati bacaan dan artinya. Sambil baca artinya ya. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Putar lagi sambil mengamati artinya dan anak-anak memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ayo kita baca bareng-bareng surat Al-Humazah. Sudah apa? Sudah. Bareng-bareng. A'udzu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa
alaihim muqsadah fi amalin mumaddadah. Oke, yang ketiga, sebelum dibaca semuanya berdiri. Coba berdiri. Berdiri dulu di samping sebelah kursinya, mejanya. Nah, kita sambil membaca artinya ya, sambil membaca artinya. Kalau yang belakang udah kelihatan bisa maju ke depan. Sambil baca artinya nanti kita sambil gerakkan. Nanti anak-anak tirukan Ustaz gerakannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyulikulli humazatil lumazah. Stop. Kita baca artinya bareng-bareng. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Tirukan Ustaz. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Oke, kita berikutnya. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Bareng. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Artinya yang artinya yang mengumpulkan harta juga, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Paham? Siapa yang celaka? Pengumpat dan pencela, dan orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Bareng. Yahsabu anna malahu akhlada. Artinya bareng. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Tirukan. Dia manusia yang mengira hartanya dapat mengekalkannya. Oke, tadi mengumpulkan harta, menghitung ya. Terus hartanya dikira apa? Dapat mengekalkannya. Sayumbadanna fil hukamah. Barang 1, 2, 3. Kalla yumbadanna fil hukamah. Artinya sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hukamah. Tirukan. Pasti dia akan dilempar. Bareng. Dilempar ke neraka hukamah. Neraka apa? Nah. Tadanna fil hukamah. Wa ma adraka mal hukamah. Wa ma adraka mal hukamah. Artinya tahukah kamu apa neraka hukamah itu? Narullahil muqadah. Barang.
Alladzina tali'una al-afida. Yang apinya membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Inna alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sungguh apinya ditutup atas mereka. Fi 'amalin mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tirukan, mereka itu diikat di tiang panjang. Anak-anak paham? Mengerikan sekali siksa bagi siapa? Iya. Pengumpat itu apa? Orang-orang yang apa? Pelit. Terus apa lagi? Suka mengumpat, ghibah. Tahu ghibah? Tahu. Menggunjing. Tahu? Bully ya. Nah, hukumannya menakutkan sekali anak-anak. Di dalam surat Al-Humazah diterangkan. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai menjadi orang yang akan nantinya diikat di neraka. Di tiang yang besar kita diikat, kena apinya sampai kemana? Sampai bakar hatinya, menjadi hati bakar. Sampai pernah makan hati bakar? Ya, jadi itu paham? Berarti kita harus menjaga apa ini? Bisa. Terus kita nggak boleh pelit. Ya, pengumpat itu juga bisa diartikan orang-orang yang menimbun harta, kerja setiap hari. Ya, kita kerja setiap hari, hartanya banyak, dihitung-hitung 1 juta, 2 juta, sehari dapat 10 juta. Buat kipas-kipas. Nah, ya. Tapi apa? Tidak mau bersedekah, nggak mau ngasihkan ke tetangganya kelaparan dibiarkan, sampai tetangganya, aduh belum makan Pak Le, belum makan, tapi dibiarkan, dia enak-enakan menghitung uang, itu nanti disiksa di neraka. Makanya surat Al-Humazah artinya paham? Itulah orang-orang pengumpat. Mereka menimbun harta, mereka mencela saudara-saudaranya dengan lisan. Sekarang silakan duduk di tempatnya. Yang haus boleh minum dulu. Kalau nggak ada minuman bisa ambil di kamar mandi ya. Oke, tadi sudah baca, sudah mengetahui maknanya. Sekarang anak-anak, Ustadz punya proyek. Silahkan kalian memilih ya. Mau proyeknya yang mana? Ya. Ada 3 proyek. Yang pertama membuat poster. Yang kedua adalah membuat drama. Drama itu seperti kalian maju ke depan terus membuat sebuah adegan, yang satu jadi mbah, yang satu jadi cucu. Nah ya, yang ketiga adalah membuat cerpen, cerita pendek. Tahu cerita pendek? Cerita yang tidak panjang. Sudah pernah diajari tulis cerpen? Sudah pernah buat poster? Sudah pernah membuat drama? Sekarang tinggal kita mengaplikasikan
mengaplikasikannya atau menerapkannya dari makna yang kalian pahami tentang surat Al-Humazah. Nanti bisa tentang itu tadi ya, pengumpat atau orang yang sering gibah, orang yang sering bully, nanti seperti itu. Jadi silahkan diskusi dengan kelompoknya ya, sesuai dengan keinginannya. Siapa yang mau cerpen? Ya, ini ya, kelompok sini ya, cerpen ya. Siapa yang mau drama? Oke, siapa yang mau? Oh, ini berarti saya poster ya. Oke, kan bertiga harus maksimal sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi tentang anak-anak yang mengejek temannya ya, tapi ketika mereka tahu, ya mereka tahu surat Al-Humazah, akhirnya sadar ya. Ini yang punya ide pertama kali siapa nih? Oh, Kanta, bisa tepuk tangan. Oke. Apa pelajaran yang bisa didapat dari cerpen ini, Eza? Jangan ngejek orang. Apalagi? Lisan kepada teman dijaga. Tepuk tangan. Silakan kembali. Berikutnya adalah komposter. Tepuk tangan. Silakan. Berikutnya kita saksikan penampilan drama dari kelompok.
Oke, silakan pelajaran apa yang bisa diambil dari drama tersebut bisa disampaikan. Apa Mbak Ana? Jadi guru, suruh kan? Jadi tentang lisan itu dapat menyakiti perasaan seseorang. Lisan dapat menyakiti perasaan seseorang. Apalagi? Hukuman bagi pencela dan sembunyi itu adalah yang utama yang panasnya lisan membakar sampai hati. Oh ya. Jadi kita harus menjauhi perbuatan tercela yang diucapkan oleh lisan. Ya. Tepuk tangan buat kelompok drama luar biasa. Silakan kembali ke tempatnya. Lisan digoda setan. Sudah oke. Ustaz Rahmadi disuruh wajahnya ya. Halo lah. Berdiri. Ya. Apa pelajaran yang didapat Anura pada hari ini? Ya. Kita tidak boleh berkata sembarangan karena dapat merusak hati orang. Oke. Iya Eza. Kalau mengajak pada teman harus dipikirkan dulu. Dipikirkan terlebih dahulu biar tidak menyakiti ya. Kalau kita ingin berkata setelah seseorang kita itu harus menentukan hukuman apa yang kita lakukan. Ya, sehingga dia tidak jadi berhati dalam berucap. Oke. Kita tutup ya. Halo. Anak, terima kasih kalian hari ini sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Jaga lisan, jaga hati, jangan sampai ada teman yang tersakiti. Berteman itu mari kita berteman. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca